bagaimana supaya kita itu bisa dikejar oleh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dabrudi yang pada kesempatan ini akan berbagi sesuatu hal yang berbeda pada biasanya. Dabrudi biasanya berbagi mengenai resep-resep masakan. Tetapi pada kali ini saya akan berbagi mengenai resep kehidupan dan resep bisnis. Di dalam channel WD telah saya bagi sudah lebih dari 100 video mengenai resep-resep masakan yang bisa dibuat untuk membuka atau memulai usaha kuliner. Ya. Tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang itu bagaimana cara membuka usahanya, ya kan? Bagaimana membuka usaha kuliner dengan mudah dan istilahnya kita bisa memulai usaha kue itu dengan relatif mudah. Di dalam video sebelumnya saya jelaskan beberapa cara untuk membuat usaha itu lebih mudah ya. Nanti direkomendasikan di atas ini ya, ada tulisannya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai uang. Ya. Bagaimana supaya kita itu bisa dikejar oleh uang. Jadi uang bukannya kita yang mencari, bukannya kita yang mengejar uang, tetapi bagaimana sebaliknya uang itu bisa hadir pada kehidupan kita dengan mudah dan barokah. Ya, tentunya ya, orang yang membuka suatu usaha, membuka suatu bisnis itu pada dasarnya juga untuk menghasilkan suatu uang. Orang yang bekerja pagi dan siang itu juga tujuannya salah satunya adalah untuk mendapatkan uang atau pendapatan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana uang itu bisa mengejar kita istilahnya atau mudah hadir di dalam kehidupan kita ya. Sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya, ada 3 cara bagaimana supaya uang ini bisa hadir dengan mudah, bahkan dengan sukarela ke dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu dengan berbagi atau bersedekah atau bersedekah ya. Dengan kita berbagi, dengan kita bersedekah, itu tentunya ya kita berbuat kebaikan ya, akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Sesuai dengan dasarnya, masalul ladzina yunfikuna amwalan fisabilillah kama salih habatin ambatat sebasanabila fi kulli summatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Itu ya, jadi gambarannya orang yang menginfakkan hartanya dalam sabilillah itu seperti 1 biji kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Nah, di setiap tangkai di sini ini akan menghasilkan 100 biji ya. Dilipat gandakan sampai 700 kali ila masya Allah, sampai dengan terserah Allah gitu loh ya, sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang paling mudah, yang langkah yang pertama yaitu dengan bersedekah ya. Rezeki nanti bisa mengejar pada diri kita, akan datang dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita meningkatkan ibadah kepada Allah ya. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak istighfar ya, membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Sesuai dengan dasarnya, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min ghamin farajan wa min dzikrin maradan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar, itu apabila kita di dalam kesulitan ya, akan diberikan kemudahan oleh Allah.
apabila ada masalah, ya, ada suatu permasalahan, akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Mageduduk ujuk-ujuk gedeblok, istilah seperti itu, ya. Jadi tiba-tiba kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu adalah salah satu kefadulan dari kita memperbanyak istighfar, ya. Akhirnya apa? Rezeki itu bisa hadir, bisa datang, ya, bahkan bisa mengejar diri kita, gitu. Jadi kita perbanyak istighfar, atau mungkin kita bisa meningkatkan ibadah yang lainnya. Intinya kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat luar biasa sekali, sesuatu hal yang bisa mendatangkan rezeki atau uang itu bisa mengejar diri kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah sesuai dengan janji Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Coba, ya, diperhatikan. Apabila kita bersyukur, maka nikmat bertambah, ya. Apabila kehidupan kita, ya, apabila kehidupan kita itu tidak bertambah nikmatnya, ya, mungkin kehidupannya banyak masalah, ya, rezeki tidak pernah cukup, dengan rezeki Allah banyak sedikit tidak pernah cukup, ya, coba koreksi syukurnya. Coba kita koreksi, apakah kita sudah bisa benar-benar bersyukur kepada Allah? Itu permasalahannya. Janji Allah adalah apabila kita bersyukur, ya, maka nikmat bertambah, ya. Apabila nikmat ini tidak bertambah, artinya apa? Syukurnya bermasalah, ya, dalam hal apapun, ya. Termasuk apabila kita diberikan rezeki oleh Allah, salah satunya adalah berupa uang misalkan, ya. Apabila rezeki yang berupa uang ini kita syukuri, ya, kita bersyukur kepada Allah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah, ya. Jadi kita mendapatkan rezeki uang misalkan, kita bersyukur kepada Allah, ya, kemudian rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Rezeki itu akan mengejar kita, ya. Ada 3 hal, saya ulangi lagi, ya. Ada 3 hal yang bisa mengejar uang, mengejar pada diri kita. Yang pertama adalah dengan berbagi, ya, dengan berbagi. Berbagi ini hukumnya adalah universal, artinya bagi semuanya orang, ya, itu bisa melakukan hal ini dan bisa mendapatkan manfaat dari bersedekah ini, ya. Hukumnya universal untuk semua orang, untuk semua kalangan, ya. Bersedekah atau berbagi. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar, ya, atau mungkin agamanya lainnya, silahkan dengan cara meningkatkan amal ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Kalau dalam Islam salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar ini kita ada suatu kemungkinan, yaitu kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Tiba-tiba mageduduk ujuk-ujuk gedeblok, istilah seperti itu, ya. Tidak tahu dari mana rezekinya, tiba-tiba kita mendapatkan suatu rezeki dari Allah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu bersyukur, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri, maka nikmat akan bertambah. Jadi bersyukur, nikmat bertambah. Jika nikmat tidak bertambah, itu artinya syukurnya bermasalah. Apapun itu, termasuk rezeki, termasuk uang yang kita dapat, apabila kita tidak diberikan oleh Allah, ya, rezeki berupa uang misalkan, kita syukuri, maka uang itu akan bertambah, akan bisa mengejar pada diri kita, ya. 3 hal tersebut lakukan, ya, dan buktikan, ya. Itulah caranya Allah, ya. Caranya sangat saya kira caranya sangat simpel, yang sangat bisa yang kita lakukan apabila kita meyakini, ya, apabila kita sudah mempercayai, maka hal itu akan bisa terjadi. Jika tidak percaya, lakukan sekarang juga, ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.